فيوما في الثغى من كان منكر نوره قد جئته متفرغا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, iman sering diukur dari penampilan, dari kata-kata, dari apa yang terlihat di depan orang lain. Selama hidup terasa aman, selama tidak ada resiko, selama tidak perlu kehilangan apapun, kita merasa iman kita baik-baik saja. Masalahnya, hidup tidak selalu aman. Tekanan datang, ancaman muncul, pilihan menjadi sempit. Dan di titik itu, banyak orang baru sadar, iman yang selama ini dipegang ternyata rapuh. Bukan karena mereka tidak tahu kebenaran, tetapi karena mereka tidak siap membayar harganya. Karena iman sejati tidak diuji saat kita dipuji, tetapi saat kita ditekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam program Gema Ramadan bersama saya Yudi Wahyudin. Satu surah Al-Quran yang diturunkan di masa awal Islam saat kaum beriman berada dalam tekanan yang sangat berat. Sejak awal, Al-Quran sudah mengajarkan satu hal penting. Iman bukan jalan yang selalu mudah. Iman adalah tentang bertahan dan tetap teguh meski keadaan tidak berpihak. Dan pesan itu terasa sangat relevan di bulan Ramadan ini. Ramadan bukan hanya soal menahan lapar dan haus, tetapi tentang melatih diri agar tetap taat meski lelah dan tetap lurus meski godaan datang. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan. Bulan yang menguatkan hati dan meneguhkan pendirian. Hari ini, kita akan merenungkan satu surah yang berbicara tentang kondisi iman dan kondisi yang paling sulit. Surah yang tidak membahas jumlah pengikut atau popularitas, tetapi menyorot keteguhan hati orang-orang beriman. Surah itu adalah surah Al-Buruj. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد
وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Aku baca dengan nama Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Demi langit yang mempunyai gugusan-gugusan bintang, dan hari yang dijanjikan, dan saksi, dan yang akan disaksikan. Binasalah para pemilik parit, api yang dinyalakan dengan bahan bakar, ketika mereka akan duduk di atasnya. Dan mereka menjadi saksi atas apa yang mereka akan lakukan terhadap orang-orang yang beriman. Mereka tidak benci terhadap mereka, melainkan hanya karena mereka beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji, yang kepunyaannya kerajaan langit dan bumi. Dan Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah laki-laki mukmin dan perempuan-perempuan mukmin, lalu mereka tidak bertobat, maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab yang membakar. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka ada kebun-kebun yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Yang demikian itu adalah kesuksesan yang besar. Sesungguhnya cengkraman Tuhan engkau sangat keras. Sesungguhnya dialah yang memulai dan mengulangi. Sesungguhnya dia Maha Pengampun, Maha Pecinta, yang mempunyai arasy, yang maha mulia, maha kuasa mengerjakan apa yang dia kehendaki. Apa yang telah datang kepada engkau riwayat laskar-laskar Fir'aun dan Tsamud, bahkan orang-orang yang ingkar selalu mendustakan, dan Allah mengepung dari belakang mereka. Bahkan ia adalah Al-Quran yang sangat mulia dalam sebuah lembaran yang terjaga ketat. Pemirsa yang dirahmati Allah, surah Al-Buruj dibuka dengan sumpah yang keras, seolah Allah memaksa manusia berhenti bersikap naif terhadap sejarah. Tidak ada satupun tragedi iman yang terjadi secara kebetulan atau luput dari pengawasan Allah Ta'ala. Para mufassir klasik seperti At-Tabari dan Ibnu Katsir dengan jelas mengaitkan ayat ini dengan tragedi Ashabul Ukhdud, sebuah pembantaian terencana terhadap orang-orang beriman di Najran pada abad ke-6 Masehi. Ketika penguasa Himyar, Dzunwas, membakar hidup-hidup mereka karena menolak tunduk kepada pemaksaan akidah. Fakta sejarah menunjukkan bahwa mereka tidak melakukan kriminalitas, tidak memberontak, dan tidak mengancam stabilitas negara. Satu-satunya yang dipandang kesalahan mereka adalah karena iman. Menjelaskan hakikat ini, Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu dalam tafsir kabirnya menegaskan, Quran Karim yeh batana chahta hai कि हक की राह में कुर्बानी देना नाकामी नहीं बल्कि खुदा के नजदीक सबसे बड़ी कामयाबी है. Al-Quran ingin menegaskan bahwa berkorban di jalan kebenaran bukanlah kegagalan, melainkan keberhasilan terbesar di sisi Allah Ta'ala. Di titik ini, Al-Quran mematahkan ilusi yang sering kita pelihara, bahwa kebenaran pasti aman dan iman selalu berujung kenyamanan. Tetapi surah ini justru menegaskan kebalikannya, bahwa iman sejati sering menuntut harga yang mahal. Maka ukurannya menjadi jelas.
Yang selamat secara duniawi belum tentu menang. Dan yang dihancurkan oleh kekuasaan zalim belum tentu kalah. Dalam timbangan Allah Ta'ala. Kemenangan tidak diukur dari siapa yang bertahan hidup. Tetapi dari siapa yang bertahan pada kebenaran. Dan disinilah surah Al-Buruj berhenti menjadi kisah masa lalu dan berubah menjadi cermin di hari ini. Umat tidak lagi dibakar dengan api, tetapi dibakar oleh tekanan sosial, tekanan ekonomi, hingga opini mayoritas. Kebenaran tidak dilarang secara resmi, tetapi dibuat mahal untuk dipegang. Iman tidak diserang dengan pedang, tetapi dengan ejekan ia akan dilemahkan, dimarginalisasi, dan ancaman kehilangan posisi. Banyak yang masih mengaku beriman, tetapi mulai menawar prinsip diam agar aman, lunak agar diterima, dan kompromi agar tetap punya tempat. Di titik ini, ukurannya tegas, bahwa siapapun yang menukar kebenaran dengan kenyamanan sedang mengulang tragedi Ashabul Ukhdud dalam bentuk yang lebih halus. Bukan sebagai korban, tetapi sebagai pihak yang memilih selamat dengan mengorbankan iman. Na'udzubillah. Surah ini tidak sedang menghibur umat, melainkan mengadili sikapnya. Bertahan pada kebenaran dengan segala resikonya, atau hidup tenang dengan iman yang dikosongkan maknanya. Subhanallah. Hari ini mungkin kita tidak dibakar dengan api, tetapi tekanan itu nyata. Tekanan untuk menyesuaikan diri, tekanan untuk diam saat salah, tekanan untuk mengorbankan prinsip demi diterima. Hadrat Rasulullah SAW sudah mengingatkan mekanisme ini dengan sangat jelas. Beliau SAW bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidi 'alal jamri." Akan datang kepada manusia suatu masa, orang yang bersabar, yakni mereka yang berpegang teguh pada agamanya, seperti orang yang menggenggam bara api. Hadis ini tidak sedang berbicara tentang kekerasan fisik semata, tetapi tentang tekanan psikologis dan sosial yang membuat iman terasa menyakitkan untuk dipertahankan. Banyak orang tidak meninggalkan iman secara terang-terangan, tetapi melepaskannya sedikit demi sedikit saat iman mulai terasa mahal. Padahal, Hadrat Rasulullah SAW juga bersabda, "Man iltamasa ridallahi bisakhatin nas, radiyallahu anhu wa ardan nas anhu. Wa man iltamasa ridan nasi bisakhatillah, sakhitallahu alaihi wa askhata alaihin nas." Barang siapa mencari keridhaan Allah sekalipun manusia membencinya, maka Allah akan meridhai dirinya dan menjadikan manusia pun ridha kepadanya. Dan barang siapa mencari keridhaan manusia sehingga membuat Allah murka, maka Allah murka kepadanya dan juga menjadikan manusia murka kepadanya. Ini peringatan keras bahwa kompromi prinsip demi diterima bukan solusi, melainkan awal kehancuran moral. Surah Al-Buruj mengingatkan bahwa musuh iman seringkali tidak meminta kita murtad, tetapi mereka meminta agar kita kompromi. A'udzubillah. Sekarang mari kita jujur pada diri sendiri. Apakah iman kita tetap sama saat tidak ada yang mendukung? Apakah prinsip kita bertahan saat kejujuran justru membawa kerugian? Atau selama ini iman kita terasa kuat karena belum benar-benar diuji? Hadrat Rasulullah SAW sudah lama mengingatkan bahwa ujian adalah bagian tak terpisahkan dari iman. Beliau SAW bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u, thumma al-amsalu fal-amsalu."
Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian orang-orang yang paling menyerupai mereka dalam keimanan, lalu berikutnya. Hadis ini menampar rasa aman kita bahwa ujian bukan tanda kelemahan iman, melainkan justru ukuran kedalamannya. Karena itu, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salatu wassalam, Al-Masihil Mau'ud, menegaskan hakikat iman yang sebenarnya. Iman mahd zabani da'wa kanamnehi. Balkah iman ya, kah insan huda kira में हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार हो. Iman bukan sekedar pengakuan lisan, tetapi kesiapan total untuk berkorban di jalan Allah. Dan disinilah pertanyaan itu berhenti menjadi teori. Surah ini memaksa kita mengambil posisi. Jika iman menuntut pengorbanan nyata, kehilangan kenyamanan, kehilangan dukungan, kehilangan penerimaan, apakah kita berdiri tegak bersama kebenaran atau menyelamatkan diri dengan mundur perlahan sambil tetap menyebut diri beriman? Tidak ada jalan tengah. Yang ada hanya iman yang dibuktikan atau iman yang gugur tanpa pernah benar-benar diperjuangkan. Pemirsa yang dirahmati Allah, orang-orang beriman dalam surah Al-Buruj tidak sendirian dalam iman mereka. Keteguhan mereka menjadi saksi, keberanian mereka menjadi pelajaran, kesabaran mereka menjadi warisan. Bahkan para mufassir klasik menegaskan bahwa kisah ini bukan sekedar tragedi sejarah. Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa para korban Ashabul Ukhdud, mereka dibakar hidup-hidup, namun tidak sedikit pun mereka berpaling dari agama mereka. Bahkan kematian itu menjadi hujjah, menjadi penguat, menjadi bukti atas kebenaran iman mereka. Artinya, iman yang teguh tidak selalu mengubah sistem secara langsung, tetapi selalu meninggalkan jejak kebenaran. Jejak itu bisa berupa kesaksian moral, bisa berupa rasa bersalah yang tertanam pada para zalim, atau benih kesadaran yang tumbuh pada generasi setelahnya. Dan sebagaimana ditegaskan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, kezaliman yang dipertahankan dengan kekerasan justru mempercepat kehancurannya sendiri. Karena kebenaran yang dipendam tidak pernah benar-benar mati. Maka jejak iman itu cepat atau lambat akan mengguncang kezaliman, meski pelakunya telah lama tiada. Di balik semua penderitaan itu, Allah Ta'ala menegaskan satu hal penting. Allah Ta'ala Maha Perkasa, Maha Terpuji. Artinya tidak ada iman yang sia-sia, tidak ada keteguhan yang hilang tanpa balasan. Hadrat Rasulullah SAW menggambarkan hakikat ini dengan kalimat yang sangat menenangkan hati. Wajabal li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin itu. Sesungguhnya seluruh urusannya adalah kebaikan baginya. Hadis ini mengajarkan bahwa dalam pandangan iman, bahkan penderitaan pun dapat berubah menjadi kebaikan, selama hati tetap terhubung kepada Allah. Sejalan dengan itu, Hadrat Masih Mau'ud alaihi salatu wassalam dalam filsafat ajaran Islam menjelaskan bahwa tujuan utama agama bukanlah semata-mata kenyamanan jasmani, melainkan penyempurnaan keadaan rohani manusia. Menurut beliau, penderitaan, kesulitan, dan pengorbanan adalah sarana ilahi untuk membersihkan jiwa dari ketergantungan dunia dan menumbuhkan kecintaan yang sejati kepada Allah Ta'ala. Tanpa ujian, ruh tidak akan mencapai kematangan dan iman tidak akan naik ke tingkat keyakinan yang hidup. Beliau alaihissalam menegaskan bahwa nilai manusia di sisi Allah ditentukan oleh keadaan batinnya, bukan oleh aman atau tidaknya kehidupan lahiriah.
Karena itu, ketika seorang mukmin diuji, Allah sebenarnya sedang membuka jalan menuju derajat yang lebih tinggi. Derajat ketulusan, kesabaran, dan ma'rifat. Maka wajar jika kadang pertolongan tidak datang cepat. Karena yang sedang Allah bangun bukan sekedar keselamatan jasad, tetapi ketinggian derajat ruh. Dalam cahaya ajaran ini, penderitaan bukanlah tanda kekalahan, melainkan proses pembentukan insan yang dekat dengan Tuhan. Dan disitulah Allah tampak sebagai Al-Aziz, Maha Perkasa, dan Al-Hamid, Maha Terpuji. Karena setiap iman yang bertahan dalam ujian akan berbuah kemuliaan yang abadi di sisinya, yakni di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, Ramadan menguji kita dengan cara yang sunyi, menahan diri saat tak terlihat, tetap lurus saat tak diawasi. Inilah hakikat puasa yang ditegaskan para mufassir klasik. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, dijelaskan bahwa puasa melatih manusia meninggalkan hal yang halal sekalipun ketika ada kemampuan dan kesempatan, semata-mata karena Allah Ta'ala. Dari sini lahir pengawasan diri yang sejati, bukan karena mata manusia, tetapi karena kesadaran akan kehadiran Allah Ta'ala. Jika dalam hal kecil saja kita mudah goyah, bagaimana jika iman menuntut lebih? Al-Qurtubi dalam tafsirnya menegaskan bahwa takwa bukan hanya meninggalkan yang haram, tetapi menjaga hati agar tetap lurus saat tidak ada yang melihat. Karena itu, puasa menjadi ibadah yang paling jujur. Ia bisa dirusak diam-diam, namun juga bisa dijaga diam-diam. Disitulah kualitas iman diuji. Mari kita gunakan Ramadan ini bukan hanya untuk memperbanyak ritual, tetapi untuk menguatkan pendirian, menguatkan iman. Inti Ramadan bukan terletak pada lapar dan hausnya, melainkan pada terbentuknya karakter mukmin yang kokoh, jujur saat sendiri, teguh saat sepi, dan tetap taat meski tanpa sorotan. Jika keteguhan itu tumbuh, maka Ramadan benar-benar telah menjalankan fungsinya, membangun iman yang hidup, bukan sekedar rutinitas yang berlalu. Mari kita diam sejenak. Ya Allah, teguhkanlah iman kami saat kami diuji, saat kami ditekan, dan saat kebenaran terasa berat. Wahai Tuhan kami, Engkaulah sandaran kami ketika langkah melemah. Jadikanlah kami termasuk hamba-hamba-Mu yang Engkau pegang tangannya dengan rahmat-Mu, agar kami tidak tergelincir di jalan iman. Jangan biarkan kami menjual iman demi kenyamanan sesaat. Ya Allah, sucikanlah hati kami dari kecintaan berlebih kepada dunia. Dan tanamkanlah di dalamnya keberanian untuk memilih ridha-Mu meski harus menanggung kesulitan. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami iman yang hidup. Iman yang tidak runtuh oleh tekanan, tidak goyah oleh ancaman, dan tidak padam oleh godaan. Janganlah Engkau lepaskan kami walaupun sekejap mata. Ya Allah, peliharalah kami dengan pertolongan-Mu dan wafatkanlah kami dalam keadaan setia kepada kebenaran hingga akhir hayat kami. Amin. Allahumma amin. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah Ta'ala, demikianlah episode Gema Ramadan kali ini. Saya Yudi Wahyudin dan segenap kru MTA yang bertugas undur diri. Sampai berjumpa di dalam pembahasan surah Al-Quran berikutnya. Jazakumullah hasanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.